Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal ataupun sebagai instruktur dari teman-teman. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, baik, di sini Bapak Ibu, perkenalkan, sebelumnya nama saya Aan Hermawan. Ini biodata pribadi saya lahir di Karangjadi. Karangjadi itu sebuah dusun, sebuah desa. Tanggal 11 bulan 5 1991, alamat tinggal saya di desa itu. Jadi desa itu sampai sekarang masih ada. Kemudian instansi tempat saya bekerja di LPK Cendekia, dan nomor handphone yang bisa dihubungi ada di slide presentasi ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya apapun misalnya seputar pelatihan yang kita laksanakan, boleh gitu. Baik, selanjutnya ada yang harus saya pertanyakan dulu kepada teman-teman. Yang pertama, saya hitung dulu ya, ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9. Kayaknya kurang 1. Siapa yang nggak berangkat? Bapak Ibu? Ucup, Pak. Oh, Ucup, ya kemana ya si Ucup? Bantuin emaknya, Pak. Oh iya gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Ya kita doain mudah-mudahan sehat-sehat terus. Baik. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran yang akan kita jalankan ini ya, ada beberapa hal keamanan yang harus kita perhatikan. Ya, keamanan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ketika kita mencolokkan ya, atau istilahnya memasangkan adaptor laptop ke listrik, jangan sampai memegang atau jangan sampai seperti yang ada di gambar ya. Itu ada kabel terkelupas. Nah, itu dipegang. Kalau ada hal seperti itu, cepat-cepat, bukan berarti harus dipegang ya, tapi harus lapor ke saya. Jangan dipegang, oke? Ketika sudah dicolokkan. Yang kedua, ketika kita belajar, usahakan tidak ada yang menggunakan adaptor untuk casan laptop atau handphone, smartphone seperti ini, karena ada beberapa persetujuan ataupun persyaratan agar teman-teman bisa belajar dengan saya. Yang pertama, jangan tidur, teman-teman ya. Ketika belajar dengan saya jangan tidur. Yang kedua, jangan merokok, karena merokok tidak baik untuk Dompet. ya, untuk dompet, untuk kantong. Yang paling penting adalah tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh menggunakan handphone. Jadi selama pembelajaran saya tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang seterusnya, kita bukan pesta yang harus makan-makan, tapi di sini kita untuk belajar. Jadi tidak diperkenankan untuk makan atau minum. Ya, karena itu berbahaya ketika kita menggunakan komputer atau laptop, makan minum, airnya tumpah, selesai. Ya. Oke, dan keep silent. Kalau kata bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Kalau kata orang Jermannya jangan berisik gitu katanya ya. Oke. Kita lanjut. Kita mengingat-ingat dulu. Ayo, kita ingat bagaimana menyediakan Microsoft Office PowerPoint. Ya, bagaimana? Ya, menginstal Microsoft Office terlebih dahulu. Jadi menginstal Microsoft Office terlebih dahulu, baru kita nanti akan, nah ini yang akan kita pelajari. Jadi kemarin di pertemuan kemarin kita belajar bagaimana menyiapkan atau menyediakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang ini, menjalankan
perangkat lunak presentasi, yaitu PowerPoint ya. Materi ini diambil dari mana? Ya, materi ini saya ambil dari yaitu kode unit kompetensi ya. Unit kompetensi yang kita pelajari yaitu J63 OPR 00.006.2 ya. Kemudian elemen kompetensinya adalah mempersiapkan perangkat lunak presentasi. Kemudian KUK-nya, untuk KUK perangkat lunak presentasi dijalankan. Ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang akan kita capai ya. Tujuan yang harus, jadi teman-teman harus punya tujuan. Sebenarnya apa sih tujuan kita kita melakukan pelatihan ini atau untuk materi ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjalankan perangkat lunak presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint sesuai dengan standar dokumen format, yaitu SNI ya. Itu. Nah, kemudian manfaat dari materi yang akan saya sampaikan diharapkan teman-teman itu setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjalankan perangkat lunak presentasi yaitu Microsoft Office PowerPoint sesuai dengan standar SNI tadi ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya tujuan kita ya. Kita sepakati dulu itu tujuannya dan manfaatnya seperti itu ya. Oke. Saya akan menjelaskan mulai dari sini sekarang. Saya akan menjelaskan mulai dari cara menjalankan Microsoft Office PowerPoint. Ya, cara menjalankannya bagaimana? Saya hanya menuliskan ini ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, mohon perhatikan. Di presentasinya tidak ada penjelasan. Jadi penjelasan yang akan saya sampaikan ya. Oke. Yang pertama, di situ saya tuliskan ada versi Windows. Kenapa ada hubungannya dengan versi Windows? Ya, karena Microsoft Office PowerPoint itu seperti yang kita kemarin install ya. Itu tergantung dengan tergantung dengan versi Windows. Kemudian versi Microsoft Office-nya. Nah, Microsoft Office kan itu kan ada versi-versinya ya, seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Dan perbedaannya apa sih? Ya, yang jadi perbedaannya adalah sebenarnya di tampilannya ya. Perlu teman-teman ketahui, perlu peserta ketahui, perbedaannya adalah di tampilannya saja. Oke? Kemudian setelah kita tahu versi Windows-nya, versi Microsoft Office-nya, kemudian perbedaannya apa, nah barulah kita akan jalankan ya. Untuk menjalankannya secara umum ya, langkah yang bisa kita lakukan secara umum yaitu adalah klik tombol start ya, atau start, kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft Office PowerPoint. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Baik. Oke. Nah, ini yang pertama, klik start pada desktop Windows. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah membuka presentasi ya, membuka PowerPoint menggunakan Windows 10 ya, Windows 10. Yang pertama, klik start ya, klik start pada desktop Windows. Kemudian yang kedua, klik Microsoft Office ya. Klik Microsoft Office, ada sebuah folder di situ ya. Setelah itu klik Microsoft Office PowerPoint 2010 ya. Jadi pada pelajaran ini atau pada materi ini yang akan kita jalankan adalah Microsoft Office PowerPoint 2010 versi 2010. Oke. Nah, setelah klik itu, maka ya ini adalah user interface dari si Microsoft Office PowerPoint ya. Jadi tampilan dari Microsoft Office PowerPoint 2010 itu seperti ini. Oke, lanjut ya. Perhatikan
perhatikan demonstrasi yang akan saya lakukan. Ya, perhatikan demonstrasi yang akan saya lakukan. Jadi, saya akan mencontohkan langsung bagaimana caranya menjalankan Microsoft Office PowerPoint. Baik ya? Oke. Tampilan awal dari Windows 10 tampilan desktopnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, cara menjalankannya adalah yang pertama kita klik start. Tombol start itu di mana di desktop? Di pojok kiri bawah. Klik start. Nah, klik start ya. Kemudian kita cari Microsoft Office. Nah, ini dia. Klik Microsoft Office. Nah, sudah ada Microsoft Office-nya, kita cari lagi Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini dia. Jadi tinggal diapakan ini? Tinggal diapakan? Diklik. Yuk, kita klik ya. Nah, ini. Ya, tampilan dari Microsoft Office PowerPoint seperti ini. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham? Ya? Ya, bagaimana kurang paham untuk menjalankannya? Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya. Mohon perhatikan ya, teman-teman ya. Ini saya plus dulu. Yang pertama, kita klik button start atau tombol start yang ada di desktop. Klik start ya. Klik apa? Klik start. Kemudian klik Microsoft Office. Klik Microsoft Office ya. Kemudian kita cari apa? Ya, Microsoft Office PowerPoint. Baru kita klik. Nah, paham? Oke, pinter. Tepuk tangan dulu dong. Ya, baik ya. Ini adalah cara bagaimana kita menjalankan Microsoft Office PowerPoint ya. Begitu ya. Oke. Nah, itu ya. Itu cara kita menjalankan Microsoft Office PowerPoint. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh Bu. PowerPoint ini. Oke, PowerPoint ini berarti Ibu Anita ataupun teman kita Bu Anita ini belum mengetahui atau belum begitu paham tentang apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi Microsoft Office PowerPoint ini digunakan sebagai media ya, media atau alat apa? Alat bantu untuk menyampaikan informasi dari seorang yang punya informasi ke ke audiens yang dia inginkan. Nah, inilah medianya. Begitu. Ya, paham? Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, itu. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya akan menyimpulkan. Ya, saya akan menyimpulkan cara menjalankan Microsoft Office PowerPoint. Ya, itu ada 3 cara. Yang pertama, klik start pada desktop Windows. Kemudian cari dan klik Microsoft Office. Kemudian yang ketiga, klik Microsoft Office PowerPoint. Coba ada yang bisa mengulangi caranya? Klik desktop pada desktop, klik tombol start pada desktop Windows. Ya. Kedua, cari folder Microsoft Office. Ya. Ketiga, klik Microsoft Office PowerPoint.
Oke, itu ya. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini atau di pertemuan ini, materi yang sudah kita pelajari adalah tentang bagaimana cara menjalankan Microsoft Office PowerPoint. Itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah klik start pada desktop Windows, kemudian cari dan klik Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Office PowerPoint. Oke. Nah, selanjutnya adalah silahkan teman-teman untuk mencoba sendiri atau dipraktikkan sendiri ya. Mohon silahkan dicoba. Oke, silahkan praktikkan cara menjelaskan Microsoft Office PowerPoint di laptopnya masing-masing. Saya lihat ya. Ya, saya lihatin dulu ya. Yuk, coba yuk. Ya. Ya, terus. Ya, oke. Benar ya. Coba saya lihat yang ini dulu. Oh, bisa error. Coba saya lihat dulu ya. Oh ya, ini permasalahannya. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Jadi sudah bisa semua ya? Alhamdulillah sudah bisa semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang lain. Kita akan mengerjakan sebuah evaluasi yang saya lakukan ya. Nanti silahkan dijawab kemudian dikumpulkan lagi ya. Oke, saya bagikan ya. Oke. Ya, silahkan. Ini silahkan. Ya, ini silahkan. Ya, ini silahkan. Oke, silahkan diisi ya. Silahkan diisi. Semuanya Pak ya? Ya, silahkan. Bukan, nanti. Kalau nggak selesai gimana Pak? Nggak bisa, harus selesai dong. Kalau nggak selesai nggak kasih nilai. Ya, oke. Ya, oke. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Yuk, saya ambilin ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Evaluasi yang saya lakukan ini sudah dapat nih ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Nilai yang memuaskan. Nah, kemudian teman-teman ada tugas tambahan yang harus teman-teman cari atau harus teman-teman lakukan, yaitu silahkan buat rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara menjalankan perangkat lunak presentasi yang terinstal di Windows yang berbeda ya. Kalau tadi kan saya menjalankannya di Windows yang Windows 10. Nah, kemudian yang selanjutnya tugas itu dibuat dalam soft copy ya, dikumpulkan pada tanggal 7 bulan 10 tahun 2022 pukul 23.00, jadi jam 11 malam ya. Nah, silahkan kirimkan ke email saya, yaitu abah.guru.alit@gmail.com ya. Itu. Nah, itu seperti itu ya. Baik ya teman-teman ya. Paham ya, bisa ya mencari tugasnya bisa ya? Oke, kalau bisa